Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki minggu ke-12, yaitu tentang inflasi. Terdapat 5 subbab yang akan kita pelajari bersama, yaitu secara umum adalah konsep dasar inflasi yang terdiri dari pertama, pengertian dari inflasi, yang kedua adalah jenis-jenis inflasi, yang ketiga adalah sebab terjadinya inflasi dan tentunya deflasi juga sebagai kebalikan dari inflasi, kemudian dampak yang dihasilkan, serta 5 adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi inflasi. Referensi yang digunakan ada 2 buku utama dan 1 buku tambahan. Yang pertama adalah bukunya Pak Budiono dan Pak Nopirin, dua-duanya dengan judul yang sama, Ekonomi Moneter. Dan satu lagi buku tambahan dari Bapak Imamuddin Yuliyadi dengan judul Ekonomi Moneter juga. Saya juga menggunakan 2 link laman, yaitu websitenya Bank Indonesia dan websitenya BPS. Pengertian inflasi menurut Bapak Budiono dikatakan bahwa inflasi secara singkat adalah kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Jadi kalau kenaikan harga itu hanya dari 1 atau 2 barang saja, maka tidak bisa disebut inflasi. Kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga-harga barang lainnya. Itu adalah pengertian inflasi. Sedangkan menurut Pak Nopirin, inflasi adalah kenaikan atau proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Dan ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai barang ini naik dengan persentase yang sama. Jadi mungkin saja dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Dikatakan begitu, bahwa yang penting terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Itu pengertian menurut Bapak Nopirin. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, inflasi adalah sebuah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Nah, naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, dikatakan bahwa inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Di buku yang lain dikatakan oleh Yuliyadi bahwa inflasi ini merupakan fenomena ekonomi yang juga menyangkut dimensi ekonomi dan non-ekonomi. Kemudian beberapa golongan inflasi, ada yang menggolongkan menurut sifatnya, itu ada di bukunya Pak Nopirin. Kemudian bisa juga dibagi atau digolongkan parah tidaknya inflasi. Menurut sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3, yaitu creeping inflation, jika inflasi itu kurang dari 10% per tahun ya nilainya. Kemudian galloping inflation, itu jika nilainya 200 sampai dengan 300%, dan dikatakan hyperinflation jika nilai inflasi tersebut sebesar 500 atau 600% ke atas.
Nah, dari parah tidaknya inflasi dibagi menjadi 4 gitu ya. Di situ disebutkan inflasi ringan, ini menurut bukunya Pak Budiono. Inflasi ringan jika inflasi tersebut besarnya kurang dari 10% per tahun ya, atau setahun. Kemudian sedang jika 10% sampai dengan 30%. Kemudian disebut inflasi berat jika 30 sampai 100% dan hyperinflation jika di atas 100%. Tetapi sebenarnya dikatakan di buku Pak Budiono tersebut bahwa parah tidaknya inflasi itu relatif gitu ya. Karena tergantung dari siapa yang menanggung. Kalau misalnya laju inflasi adalah 20% misalnya, dan semuanya berasal dari kenaikan dari barang-barang yang dibeli oleh golongan yang berpenghasilan rendah, maka inflasi tersebut bisa dikatakan inflasi yang parah gitu ya, dikatakan seperti itu di bukunya Pak Budiono. Berdasarkan penyebabnya, inflasi terbagi atas 2 macam. Yang pertama adalah demand inflation yang diakibatkan karena permintaan masyarakat sehingga agregat demand bergeser ke kanan. Yang kedua adalah disebut dengan cost inflation sebagai akibat dari kenaikan harga barang produksi sehingga kurva agregat supply akan bergeser ke kiri. Nah, bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kiri adalah inflasi atau kenaikan harga umum yang terjadi karena pergeseran dari kurva agregat demand ke atas, ke kanan ya, ke kanan atas. Nah, kita lihat bahwa di kurva sebelah kiri ya, itu P1 naik ya, P1 naik menjadi P2 dengan adanya pergeseran AD ke kanan. Dan yang sebelah kiri itu P1 juga naik ke atas ke P2 disebabkan karena pergeseran agregat supply ke kiri. Nah, inflasi demand inflation ini itu bisa terjadi karena apa saja? Misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah misalnya, atau kenaikan permintaan barang ekspor, atau misalnya bertambahnya pengeluaran investasi swasta. Nah, itu bisa menyebabkan pergeseran agregat demand ke kanan atas sehingga tingkat harga umum naik. Sedangkan bila biaya produksi naik misalnya karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak misalnya, maka kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri atas, itu yang di sebelah kanan yang mengakibatkan cost inflation. Sedangkan jika kita bedakan berdasarkan asal terjadinya, maka bisa juga inflasi dibagi 2, yaitu domestic inflation apabila inflasi tersebut berasal dari dalam negeri, misalnya adanya defisit anggaran, gagal panen di dalam negeri misalnya, maka akan terjadi kenaikan harga yang berasal dari sebab-sebab dalam negeri. Sedangkan yang kedua adalah imported inflation, yaitu inflasi yang asalnya dari luar negeri. Misalnya apa? Kenaikan barang import atau juga kenaikan harga barang ekspor misalnya. Itu bisa mengakibatkan inflasi dan itu termasuk dalam golongan imported inflation.
penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini memang lebih mudah terjadi bagi negara-negara yang perekonomiannya terbuka atau sangat terbuka, ya. Misalnya Singapura, Taiwan, Korea, dan sebagainya, ya. Namun seberapa jauh penularan itu juga tergantung kepada kebijakan pemerintah. Jika kebijakan moneter misalnya, ya, atau perpajakan tertentu misalnya dari sebuah pemerintahan bisa menetralisir kecenderungan inflasi dari sebab-sebab yang berasal dari luar negeri, maka bisa juga mengatasi inflasi yang berasal dari luar negeri ini, mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi yang berasal dari luar negeri. Bagaimana dampak inflasi terhadap perekonomian? Maka bisa ditelusuri menjadi 3 hal, yaitu inflasi terhadap pendapatan atau equity effect. Yang kedua adalah dampak inflasi terhadap efisiensi atau efficiency effect. Dan yang ketiga adalah dampak inflasi terhadap output atau output effect. Dampak inflasi terhadap pendapatan itu sifatnya tidak merata, ya. Jadi ada yang dirugikan, tapi ada pula yang diuntungkan, gitu ya. Tapi bukan berarti diuntungkan adalah dia beruntung, tetapi kerugiannya tidak terlampau banyak, gitu ya. Nah, siapa pihak yang sangat dirugikan dengan adanya inflasi adalah orang yang memiliki pendapatan tetap atau orang yang memegang uang kas, maka dia akan dirugikan karena nilai uangnya akan berkurang, ya. Atau bisa juga orang yang memberikan pinjaman atau kreditur dengan bunga yang ternyata lebih kecil dari nilai inflasi. Nah, itu adalah pihak-pihak yang lebih dirugikan, ya, dengan adanya inflasi terhadap pendapatan mereka, ya. Nah, dengan demikian inflasi dapat menyebabkan perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan tentunya kekayaan masyarakat. Inflasi jadi seolah-olah merupakan pajak bagi seseorang karena berkurangnya pendapatan asalnya dia itu, ya. Jadi dia bisa menjadi pajak bagi seseorang. Berikutnya adalah dampak terhadap efisiensi. Bagaimana terjadinya? Diawali dari perubahan permintaan terhadap berbagai macam barang misalnya, yang akan mendorong terjadinya perubahan produksi pada barang-barang tersebut. Nah, perubahan produksi itu tentu akan pada gilirannya akan mempengaruhi alokasi dari faktor produksi. Tapi memang tidak ada jaminan bahwa alokasi faktor produksi ini akan lebih efisien kalau terjadi inflasi. Karena apa? Kebanyakan para ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi justru akan mengakibatkan inefisiensi terhadap alokasi faktor produksi. Bagaimana dampaknya terhadap output? Inflasi mungkin saja dapat menyebabkan kenaikan produksi, karena inflasi biasanya terjadi kenaikan harga yang akan mendahului kenaikan upah, gitu ya, sehingga keuntungan pengusaha akan naik dan akan mendorong kenaikan produksi. Tapi sebenarnya simpulannya bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan output, gitu ya. Jika inflasi memang dibarengi dengan kenaikan produksi atau tenaga kerja, maka memang dapat mengerem terjadinya atau mengerem tingginya inflasi.
Nah, kebijakan mengatasi inflasi di dalam bukunya Nopirin ini ya, secara teoritis kita ingat adanya persamaan Fisher ya, Irving Fisher, bahwa M kali V sama dengan P kali T. Nah, jika kita memindahkan P ke sebelah kiri misalnya, maka didapat bahwa P sama dengan MV dibagi T ya. Jadi inflasi atau P itu bisa tinggi karena MV lajunya itu lebih dari lajunya T ya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah M dan V itu harus diturunkan atau T harus dinaikkan. Nah, M dan V itu adalah kebijakan moneter dan fiskal itu ya. Jadi ekspansi moneter dan fiskal itu tercermin dari MV yang tinggi. Jadi untuk mengendalikan inflasi, M dan V ini harus dikontraksi atau harus dikurangi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Dan T-nya harus dinaikkan. T-nya itu berkaitan dengan produksi. Jadi kalau kalian baca berikutnya ya, ada melalui kebijakan ada 4 itu, maka yang pertama dan kedua itu berkaitan dengan MV gitu ya, dan yang 3, 4 secara tidak langsung berkaitan dengan T ya. Nah, kita ketahui bahwa kebijakan moneter itu bisa dilakukan melalui pengendalian uang digital, melalui cadangan minimum atau reserve requirement atau giro wajib minimum, juga bisa melalui fasilitas diskonto atau juga melalui pasar terbuka atau open market operation. Sedangkan kebijakan fiskal itu dilakukan dengan pengeluaran pemerintah atau government expenditure dan melalui perpajakan. Nah, dua-duanya jika dilakukan kontraksi maka akan mengatasi terjadinya inflasi. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan output, itu saya berikan contoh misalnya biaya masuk. Jadi jika ingin menurunkan inflasi itu paling tidak bisa dengan cara menaikkan biaya masuk ya, sehingga import barang itu akan turun gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan output salah satunya. Dan yang keempat adalah penentuan harga dan indexing. Itu contohnya misalnya dilakukan selling price atau penentuan harga tertinggi dari sebuah barang misalnya. Nah, kalau ditentukan selling price-nya maka tidak bisa terjadi kenaikan harga yang terlalu tinggi gitu ya. Kemudian juga bisa dilakukan indexing harga tertentu gitu ya untuk menentukan upah gitu ya. Jadi kalau sebuah indeks harga naik maka gaji dan upah juga akan naik sehingga bisa mengatasi dampak dari terjadinya inflasi ya dengan adanya indexing harga ini. Baik, di slide berikut ini adalah tambahan saja tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional atau TPIN yang dibentuk oleh Presiden melalui keputusan Presiden yang bertujuan untuk apa? Untuk menjaga laju inflasi ya di Indonesia tentunya. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian di sebelah kanan adalah ada bentuk diagram ya, adalah sinergi kebijakan dari beberapa lembaga untuk mempengaruhi inflasi atau mengendalikan inflasi. Sebagai contoh misalnya Bank Indonesia dan pemerintah, di situ kita lihat ada garis ke kanan, dia bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah misalnya melalui pengendalian nilai tukar. Kemudian ke bawah itu ada misalnya pemerintah daerah misalnya itu bisa mempengaruhi atau departemen teknisi atau instansi terkait itu bisa melakukan kebijakan fiskal yang akan mempengaruhi inflasi administered price atau inflasi yang berasal dari harga-harga yang bisa dikendalikan atau barang yang bisa dikendalikan harganya oleh pemerintah. Nah, itu adalah bentuk dari
sinergi kebijakan.